Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mengisahkan salah seorang ulama besar yang sangat terpenting, yaitu Imam Muslim, yang merupakan salah seorang imam ataupun ulama hadis. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 Hijriah ataupun 817 Masehi. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qushais Al-Qushairi An-Naisaburi. Naisabur yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia dalam sejarah Islam, kala itu termasuk dalam sebutan Ma Wara'a An-Nahar, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun, seperti halnya Baghdad di abad pertengahan. Naisabur juga Bukhara, yaitu kota kelahiran Imam Bukhari, sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar. Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadis memang luar biasa. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadis. Pada tahun 218 Hijriah, beliau mulai belajar hadis. Ketika usianya kurang dari 15 tahun, beruntung, beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan. Ketika berusia 10 tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadis, yaitu Imam Ad-Dakhili. Setahun kemudian, beliau mulai menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebutkan periwayatan hadis. Selain kepada Ad-Dakhili, Imam Muslim pun tak segan-segan bertanya kepada banyak ulama di berbagai tempat dan negara. Berpetualang menjadi aktivitas rutin bagi dirinya untuk mencari silsilah dan urutan yang benar sebuah hadis. Beliau misalnya pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan negara-negara lainnya. Dalam lawatannya itu, Imam Muslim banyak bertemu dan mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadis kepada mereka. Di Khurasan, beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawiyah. Di Rai, beliau berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, beliau belajar hadis kepada Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, beliau belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Masa Buzar. Di Mesir, beliau berguru kepada Amr bin Sawan dan Harmalah bin Yahya dan ulama ahli hadis lainnya. Bagi Imam Muslim, Baghdad memiliki arti tersendiri. Di kota inilah beliau berkali-kali berkunjung untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis. Kunjungannya yang terakhir beliau lakukan pada tahun 259 Hijriah. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sering mendatanginya untuk bertukar pikiran sekaligus berguru padanya. Pada saat itu, Imam Bukhari yang memang lebih senior lebih menguasai ilmu hadis ketimbang dirinya. Ketika terjadi fitnah ataupun kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zahili, beliau bergabung kepada Bukhari. Sayang, hal ini kemudian menjadi sebab terputusnya hubungan dirinya dengan Imam Az-Zahili. Yang lebih menyedihkan, hubungan tak baik itu merembet ke masalah ilmu, yakni dalam hal penghimpunan dan periwayatan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Muslim dalam kitab sahihnya maupun kitab-kitab lainnya tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zahili, padahal beliau adalah gurunya. Hal serupa juga beliau lakukan terhadap Bukhari. Tampaknya bagi Imam Muslim tak ada pilihan lain kecuali tidak memasukkan ke dalam kitab sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu. Kendati pun demikian, dirinya tetap mengakui mereka sebagai gurunya. Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu dan wara dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadis. Menurut Muhammad Ajaj Al-Khatib, guru besar hadis pada Universitas Damaskus Syria, hadis yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim, yaitu Sahih Muslim, berjumlah 3030 hadis tanpa pengulangan. Bila dihitung dengan pengulangan, katanya berjumlah sekitar 10.000 hadis. Sementara menurut Imam Al-Khuli, ulama besar asal Mesir, hadis yang terdapat dalam karya Imam Muslim tersebut berjumlah 4.000 hadis tanpa pengulangan dan 7.275 hadis dengan pengulangan. Jumlah hadis yang beliau tulis dalam Sahih Muslim itu diambil dan disaring dari sekitar 300.000 hadis yang beliau ketahui. Untuk menyaring hadis-hadis tersebut, Imam Muslim membutuhkan waktu 15 tahun. Mengenai metode penyusunan hadis, Imam Muslim menerapkan prinsip-prinsip ilmu jarah,
dan ta'dil, yakni suatu ilmu yang digunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadis. Beliau juga menggunakan sigat at-tahammul, yaitu metode-metode penerimaan riwayat, seperti haddasani yang artinya menyampaikan kepada saya, haddasana menyampaikan kepada kami, ataupun akhbarana mengabarkan kepada kami, dan qala artinya ia berkata. Imam Muslim menjadi orang kedua terbaik dalam masalah ilmu hadis, yaitu sanad, matan, kritik, dan seleksinya setelah Imam Bukhari. Di dunia ini, orang yang benar-benar ahli di bidang hadis hanya 4 orang. Salah satu di antaranya adalah Imam Muslim. Begitulah komentar ulama besar Abu Quraish Al-Hafiz. Maksud ungkapan itu tak lain adalah ahli-ahli hadis terkemuka yang hidup di masa Abu Quraish. Reputasinya mengikuti gurunya Imam Bukhari dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, khususnya dalam bidang ilmu hadis. Nama Imam Muslim begitu monumental, setara dengan gurunya, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi, atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari. Sejarah Islam sangat berhutang jasa kepadanya karena prestasinya di bidang ilmu hadis, serta karya ilmiahnya yang luar biasa sebagai rujukan ajaran Islam setelah Al-Quran. 2 kitab hadis sahih karya Bukhari dan Muslim sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syariah, dan tasawuf dalam dunia Islam. Melalui karyanya yang sangat berharga, Al-Musnad As-Sahih atau Al-Jami' As-Sahih, selain menempati urutan kedua setelah Sahih Bukhari, kitab tersebut memenuhi khazanah pustaka dunia Islam dan di Indonesia, khususnya di pesantren-pesantren, menjadi kurikulum wajib bagi para santri dan mahasiswa. Pengembaraan ataupun rihlah dalam pencarian hadis merupakan kekuatan tersendiri dan amat penting bagi perkembangan intelektualnya. Dalam pengembaraan ini, yaitu tahun 220 Hijriah, Imam Muslim bertemu dengan guru-gurunya, di mana pertama kali bertemu dengan Qa'nabi dan yang lainnya. Ketika menuju kota Mekah dalam rangka perjalanan haji, perjalanan intelektual lebih serius barangkali dilakukan tahun 230 Hijriah. Dari satu wilayah ke wilayah lainnya, misalnya menuju ke Irak, Syria, Hijaz, dan Mesir, waktu yang cukup lama dihabiskan bersama gurunya Al-Bukhari. Kepada guru besarnya ini, Imam Muslim menaruh hormat yang luar biasa. Bahkan pernah beliau berkata kepada gurunya, "Biarkan aku mencium kakimu, hai Imam Muhaddisin dan dokter hadis." Penghormatan terhadap guru sangat dianjurkan di dalam Islam. Penghormatan ini dapat diekspresikan dengan berbagai macam cara. Di antaranya mencium tangan guru, membawa tas dan kitab mereka ke dalam kelas, memapah dan membantu mereka berjalan. Anjuran untuk menghormati guru ini sudah lama dianjurkan oleh para ulama terdahulu. Mereka tidak segan berebut untuk mencium tangan guru, ustadz, ataupun kiai yang sudah mengajarkan ilmu kepada mereka. Bahkan Imam Muslim, seorang ahli hadis yang paling terkenal di dunia Islam, pada saat bertemu gurunya Imam Al-Bukhari, tidak segan untuk mencium kening dan kakinya. Ini tentu bukan sesuatu penyelewengan dan penyimpangan. Andaikan tidak benar dan dilarang di dalam Islam, tentu Imam Muslim sebagai ahli hadis tidak akan melakukannya, dan Imam Al-Bukhari pasti sudah melarangnya. Syekh Nuruddin dalam Lamahat Muhjazah fi Usuli ila Hadis mengutip sebuah riwayat tentang adab Imam Muslim saat bertemu gurunya. Riwayat ini berasal dari Ahmad ibnu Hamdun Al-Kashar, bahwa Imam Muslim pernah mendatangi Imam Al-Bukhari untuk bertanya tentang hadis mu'allal. Ketika bertemu, beliau langsung mencium kening gurunya dan berkata, "Biarkan aku mencium kedua kakimu, wahai maha guru, pemuka ahli hadis dan pakar dalam kajian ilal hadis." Imam Muslim yang sudah sangat tersohor pada masanya tidak enggan untuk menghormati dan bersikap rendah diri di hadapan gurunya. Ia tidak sekedar cium tangan, tetapi juga cium kaki gurunya. Dengan demikian, tradisi ngalap berkah bukanlah sesuatu yang baru dan berasal dari pengaruh tradisi lokal sebagaimana dituduh oleh sebagian orang. Ini merupakan tradisi yang diwariskan oleh ulama turun-temurun. Yang melakukannya tidak hanya ulama di Nusantara, tetapi juga dilakukan oleh ulama Timur Tengah, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Di samping itu, Imam Muslim memang dikenal sebagai tokoh yang sangat ramah. Sebagaimana Al-Bukhari yang memiliki kehalusan budi bahasa, Imam Muslim juga memiliki reputasi yang kemudian populer namanya sebagaimana disebut oleh Az-Zahabi dengan sebutan Nuhsin dari Naisabur. Maslamah bin Qasim menegaskan, Muslim adalah sakat, agung derajatnya dan merupakan salah seorang pemuka ataupun imam. Senada pula ungkapan ahli hadis dan fuqaha besar Imam An-Nawawi,
Para ulama sepakat atas kebesarannya, keimanan, ketinggian, martabat, dan kecerdasan dan kepopularannya dalam dunia hadis. Kitab Sahih Muslim Imam Muslim memiliki jumlah karya yang cukup penting dan banyak. Namun yang paling utama adalah karyanya Sahih Muslim dibanding kitab-kitab hadis sahih lainnya. Kitab Sahih Muslim memiliki karakteristik tersendiri, di mana Imam Muslim banyak memberikan perhatian pada ekstraksi yang resmi. Beliau bahkan tidak mencantumkan judul-judul setiap akhir dari satu pokok bahasan. Di samping itu, perhatiannya lebih diarahkan pada mutaba'at dan syawahid. Walaupun beliau memiliki nilai beda dalam metode penyusunan kitab hadis, Imam Muslim sekali-kali tidak bermaksud mengungkapkan fikih hadis, namun mengemukakan ilmu-ilmu yang bersanad. Karena beliau meriwayatkan setiap hadis di tempat yang paling layak dengan menghimpun jalur-jalur sanadnya di tempat tersebut. Sementara Al-Bukhari memotong-motong suatu hadis di beberapa tempat dan pada setiap tempat beliau sebutkan lagi sanadnya. Sebagai murid yang salih, beliau sangat menghormati gurunya itu, sehingga beliau menghindari orang-orang yang berselisih pendapat dengan Al-Bukhari. Kitab Sahih Muslim memang dinilai kalangan muhaddisun berada setingkat di bawah Al-Bukhari. Namun ada sejumlah ulama yang menilai bahwa kitab Imam Muslim lebih unggul ketimbang kitabnya Al-Bukhari. Sebenarnya kitab Sahih Muslim dipublikasikan untuk Abu Zur'ah, salah seorang kritikus hadis terbesar yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadis. Lantas Imam Muslim kemudian mengoreksi cacat tersebut dengan membuangnya tanpa argumentasi, karena Imam Muslim tidak pernah mau membukukan hadis-hadis yang hanya berdasarkan kriteria pribadi semata dan hanya meriwayatkan hadis yang diterima oleh kalangan ulama, sehingga hadis-hadis Muslim terasa sangat populis. Berdasarkan hitungan Muhammad Fuad Abdul Baqi, kitab Sahih Muslim memuat 3033 hadis. Metode penghitungan ini tidak didasarkan pada sistem isnad sebagaimana dilakukan ahli hadis, namun beliau mendasarkan pada subjek-subjek. Artinya, jika didasarkan isnad, jumlahnya bisa berlipat ganda. Di antara Al-Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana dikatakan oleh Profesor Mustafa Azmi dalam bukunya Studies in Hadith Methodology and Literature, mengambil keuntungan dari Sahih Bukhari, kemudian menyusun karyanya sendiri, yang tentu saja secara metodologis dipengaruhi karya Al-Bukhari. Antara Al-Bukhari dan Muslim dalam dunia hadis memiliki kesetaraan dalam kesahihan hadis. Walaupun hadis Al-Bukhari dinilai memiliki keunggulan setingkat, namun kedua kitab hadis tersebut mendapatkan gelar sebagai As-Sahihain, artinya dua yang sahih. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat mana yang lebih unggul antara Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari. Jumhur muhaddisun berpendapat Sahihul Bukhari lebih unggul, sedangkan sejumlah ulama Maroko yang lain lebih mengunggulkan Sahih Muslim. Hal ini menunjukkan sebenarnya perbedaannya sangatlah sedikit, dan walaupun itu terjadi hanyalah pada sistematika penulisannya saja, serta perbandingan antara tema dan isinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengulas kelebihan Sahih Bukhari atas Sahih Muslim, antara lain karena Al-Bukhari menyarankan kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai guru dan murid dalam hadis mu'an'an, agar dapat dihukumi bahwa sanadnya bersambung. Sementara Imam Muslim menganggap cukup dengan kemungkinan bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak adanya tadlis. Al-Bukhari mentakhrij hadis yang diterima para perawi sakat derajat utama dari segi hafalan dan keteguhannya, walaupun juga mengeluarkan hadis dari rawi derajat berikutnya dengan sangat selektif. Sementara Imam Muslim lebih banyak pada rawi derajat kedua dibanding Bukhari. Samping itu, kritik yang ditunjukkan kepada perawi jalur Muslim lebih banyak dibanding kepada Al-Bukhari. Sementara pendapat yang berpihak pada keunggulan Sahih Muslim beralasan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, bahwa Imam Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan redaksinya, karena menyusunnya di negeri sendiri dengan berbagai sumber di masa kehidupan guru-gurunya. Beliau juga tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul bab sebagaimana Bukhari yang lakukan, dan sejumlah alasan lainnya. Namun prinsipnya tidak semua hadis Bukhari lebih sahih ketimbang hadis Muslim, dan sebaliknya. Hanya pada umumnya kesahihan hadis riwayat Al-Bukhari itu lebih tinggi derajatnya daripada kesahihan hadis dalam Sahih Muslim. Dan yang jelas, kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang kedua-keduanya itu hebat, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Dan anehnya, para ulama berbeda pendapat bukan pada sisi kekurangannya kitab tersebut, tetapi mana yang lebih unggul. Dan ini artinya kedua kitab itu memang kitab yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Dan tentang karya-karya Imam Muslim ada mimin tulis di bawah di kolom deskripsi.
Dan cukup sampai di sini kisah kita kali ini, kisah tentang Imam Muslim. Semoga bermanfaat. Bagi kawan-kawan yang ingin request mau Mimin buat kisah apa, boleh langsung DM Mimin di Instagram Mimin yang ada di bawah deskripsi. Dan demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.